Tuhan, betapa luar biasa dan ajaibnya Engkau. Maka tidak akan mungkin ada satupun yang tidak kagum terhadap-Mu Tuhan. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan mengakui Yesus itu Tuhan. Dan itulah Tuhan menjadi pengakuan juga setiap kami. Tapi Tuhan, kami juga tahu, kami diingatkan, pengakuan kami yang terindah, yang perlu kemudian kami usahakan tiap-tiap hari. Ketika Engkau melihat hati kami yang sungguh-sungguh terarah hanya padamu. Mengejar kehidupan yang memperkenankan Engkau. Hidup yang sungguh berakar, tertanam di dalam firman-Mu. Sehingga kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak boleh berhenti hanya sampai pada kagum akan Tuhan. Kami harus melangkah bahkan berlari mengejar kehidupan yang boleh memperkenankan Engkau. Dan kami tahu itu berdasar pada firman. Karena itu Tuhan, pagi ini tolong kami sekali lagi. Kami duduk dengan penuh syukur. Hati kami dipenuhi damai sejahtera. Kami mau belajar firman-Mu. Tuntun hati pikiran kami Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk memahami. Sehingga sekali lagi kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami sungguh mengasihi-Mu. Dan kami kemudian didorong hidup bagi-Mu. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini tepat 17 Agustus, kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Dan hari ini sudah 80 tahun kita boleh kemudian menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, selamat memperingati kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Saudara, ketika memikirkan tentang hal ini, saudara, maka saya kemudian waktu mempersiapkan ini, saya kemudian bertanya, apa arti kemerdekaan bangsa Indonesia bagi setiap kita? Kalau kita benar-benar memikirkan apa yang terjadi sebelum kemerdekaan, benar-benar merdeka, apa yang dialami oleh rakyat Indonesia pada zaman penjajahan, maka sesungguhnya saudara, kita benar-benar harus bersyukur. Karena kalau kita mendapati belajar sejarah betapa menderitanya rakyat Indonesia pada waktu itu. Begitu banyak dan mengerikannya penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kekejaman para penjajah pada waktu itu membuat saya secara pribadi benar-benar harus bersyukur. Karena Indonesia bisa merdeka dan lepas dari para penjajah. Tapi saudara, tentu saja ini beranjak selanjutnya bagaimana Indonesia saat ini setelah kemudian 80 tahun menikmati kemerdekaan. Secara khusus belakangan ini saudara, begitu banyak kekecewaan, kemarahan dari rakyat akan kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak sindiran-sindiran. Tentu saja bukan dalam rangka untuk memberontak, bukan. Tapi meluapkan kekecewaan, kemarahan mungkin, kenapa rakyat seperti ini diperlakukan seperti ini dan sebagainya saudara. Baru kemarin saudara, saya pasang bendera merah putih di depan rumah saya. Anak saya yang pasang, si David. Waktu dia mau masang, guyon. Pak, kok cuma satu benderanya? Yang satunya lagi yang di bawah merah putih mana? Ya kan gak boleh lebih tinggi yang satu itu ya. Sejajar pun gak boleh, harus di bawah. Mana? Ya, sudah ngawur kamu gitu ya. Sambil bercanda saudara ya. Atau ada yang masang di rumahnya? Setidaknya di kamar? Jangan ya. Jangan ya. Saudara, tapi itulah bentuk kemudian kekecewaan. Setidaknya juga itu terungkap dari puisi yang akan coba sama-sama kita dengarkan. Yang dibawakan oleh salah seorang artis Indonesia gitu ya. Puisi tentang rasanya kita nih
hanya berganti penjajah, kira-kira begitu. Mari silakan videonya. Langsung. Untuk apa kita merdeka? Ketika rakyat tetap bergelimang kemiskinan. Pengangguran menyergap hampir setiap keluarga. Kesenjangan makin menganga dan korupsi bebas merajalela. Untuk apa kita merdeka? Mengorbankan jiwa dan raga sepanjang sejarah. Dipenjara, disiksa, diasingkan, diplomasi dan gerilya yang panjang. Air mata dan darah tak henti jatuh ke tanah kalau hanya berganti penjajah. Untuk apa kita merdeka? Kalau akhirnya cuma begini saja. Untuk apa kita merdeka? Ketika rakyat tetap bergelimang kemiskinan. Pengangguran menyergap hampir setiap keluarga. Kesenjangan makin menganga dan korupsi bebas merajalela. Untuk apa kita merdeka? Oke, ini sudah mengulang ya. Mengorbankan jiwa dan raga sepanjang sejarah. Oke, sudah diulang ya. Terus saudara, yang saya mau katakan kita perlu banyak berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mungkin di antara kita ada yang udah capek. Doa tetap begini-begini aja Pak. Tapi kalau bukan kita berseru kepada Tuhan lalu mau kepada siapa? Saudara jujur harus banyak berdoa kita untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Berdoa untuk pemerintah. Berdoa untuk penegakan hukum. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, hukum di Indonesia itu sebenarnya udah oke. Pelakunya, penegaknya yang tidak benar-benar kemudian melakukan dengan benar. Kita berdoa supaya Tuhan memunculkan orang-orang yang berani menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah saudara bicara tentang merdeka, maka itu bicara tentang kebebasan. Dan bicara tentang kebebasan, maka itu bicara tentang perubahan. Di kemerdekaan itu bicara tentang perubahan dari yang buruk menjadi yang baik. Dan ini dirindukan, diharapkan oleh begitu banyak orang tentu saja ketika orang-orang ada yang mengalami kondisi ditawan, dijajah dan sebagainya. Saudara kalau kita mengacu pada Alkitab maka tentu saja kita mengetahui apa yang dialami oleh orang Israel pada zaman Tuhan Yesus. Orang Israel bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun berseru-seru kepada Tuhan. Betapa mereka mengalami kesengsaraan di dalam penjajahan yang harus mereka terima. Satu bangsa menjajah kemudian bangsa yang lain gantian lagi. Begitu menderitanya mereka. Mereka berharap sampai kemudian untuk datangnya Mesias. Saudara, sampai kemudian benar-benar Mesias itu datang. Dan itu muncul dalam pribadi Yesus, saudara. Dan ketika Yesus datang, hal yang paling jelas terlihat ketika seorang yang bernama Yudas Iskariot. Dia mengharapkan sama seperti kebanyakan orang, supaya Yesus kemudian menjadi seperti Daud, yang mengangkat senjata berperang melawan penjajah pada waktu itu. Tapi kenyataannya Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Yesus benar Mesias. Yes, Yesus adalah Mesias. Tapi bukan Mesias secara politik dalam urusan dunia. Tapi dia adalah Mesias yang datang untuk membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Membebaskan manusia dari belenggu dosa. Yesus datang menjadi Mesias untuk mengorbankan dirinya mati untuk menebus dosa manusia. Yang kemudian dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemenangannya atas maut, atas belenggu dosa. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, setiap kita yang percaya kepada Yesus, maka kemudian kita memperoleh hidup yang kekal, kita dibebaskan. Saudara, berita tentang hal ini sudah berulang-ulang kita dengarkan. Berulang-ulang sejak dari kita masih kecil sampai saat ini. Berulang-ulang kita kemudian mengetahui dengan sangat jelas
betapa Yesus sudah membebaskan kita. Tapi permisi tanya, berapa banyak orang Kristen yang cuma sampai tahu tapi tidak benar-benar mengalami kebebasan itu. Tidak benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Yang tetap memilih untuk bertahan di dalam kemudian kedagingan. Memilih untuk tetap berbuat dosa padahal sudah dibebaskan oleh Yesus. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Saya berharap tidak salah satu pun dari kita. Tapi kita perlu cek, perlu periksa seperti apa kehidupan kekristenan kita yang menyebut diri orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Yesus. Sesungguhnya saudara, kemerdekaan atau keselamatan yang Yesus berikan bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa, bukan sekedar hanya untuk menyelamatkan kita dari kematian, tapi juga untuk menuntun kita hidup memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Saudara, kebenaran ini nyata dari perkataan Yesus dalam perikop yang akan kita baca. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 8. Ayat 30 sampai 38. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, maka orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita akan fokus pada dua ayat yang ayat 31 dan ayat yang ke-32, saudara. Dari dua ayat ini, saudara, kita akan coba pelajari dengan waktu yang singkat memang, tapi kita akan pelajari ada 4 hal, saudara, bicara tentang kemerdekaan yang sejati. Seperti apa sebenarnya kemerdekaan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita kemudian menyikapinya, bagaimana kita meresponinya. Nah, saudara, yang pertama itu ketika Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apa maksud dalam firman-Ku? Saudara, kalau membandingkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, tidak ada di slide. Yohanes 15 ayat 7 ini salah satu ayat yang saya suka, saudara. Ya, karena itu bicara tentang meminta. Saudara sering meminta pada Tuhan kan? Nah, saudara, ayat ini menarik, saudara. Karena ayat ini berkata, jikalau kamu di dalam Aku, dan firman-Ku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Garis bawahi di situ, saudara. Apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita nggak bahas yang frasa terakhir ya. Kita bahas yang pertama. Kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi saudara, kita mendapati, saudara, ini kemudian bagaimana kita menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Saudara, di sini bicara tentang kamu tetap dalam firman-Ku, itu mengacu tentu saja bagaimana kita tetap di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Maka dari situ muncul pertanyaan, apa maksud tetap di dalam Tuhan? Saudara, hal yang menarik ketika kita sungguh-sungguh memikirkan apa maksud tetap. Berarti kan berdiam di dalam Tuhan, gak pindah-pindah. Apa maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, dengan sederhana berkali-kali Alkitab berkata tentang percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, itu yang dimaksud dengan tetap di dalam Tuhan atau diam di dalam Tuhan. Setiap harinya kita kemudian mau berdiam, mencari Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara, permisi tanya, adakah kita melakukan hal itu? Coba kita evaluasi lagi hari-hari, 1 minggu belakangan inilah.
Adakah kita sungguh-sungguh tiap pagi cari Tuhan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas dalam seluruh aktivitas kita. Dan kita mau berkata, Tuhan aku sungguh mau berserah padamu. Tuhan tolong aku hari ini. Saudara, ketika kita bicara tentang sungguh-sungguh berserah dan mempercayakan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Itu karena ada sebuah pemahaman, hidup ini penuh tantangan, hidup ini penuh pergumulan, hidup ini banyak sekali kesulitan. Udah begitu banyak tekanan yang dialami, ditambah dengan kondisi yang kedua adalah saya lemah, saya terbatas, saya ini banyak tidak taunya. Bahkan 1 jam di depan, jangankan 1 jam, 30 menit depan saya, jangankan 30 menit, 1 menit di depan saya pun gak tahu. Betapa terbatasnya kita. Nah di dalam kondisi dunia yang seperti ini dengan segala tantangan, dengan segala kondisi kita yang terbatas, lalu kemudian kita tidak mau berserah kepada Tuhan, apa jadinya dengan hidup kita saudara? Saudara mungkin kita akan berkata begini, kadang-kala kita berkata saya akan baik-baik saja kok. Kita berdasarkan penilaian kita, pemikiran kita yang disebut dengan baik-baik saja. Berdasarkan persepsi kita, pemikiran kita. Nah, tapi bukankah kita sedang hidup di hadapan Tuhan? Yang sedang kita kejar adalah hidup yang memperkenankan Tuhan. Mana mungkin kemudian kita menjalani hidup yang tidak kemudian berserah kepada Tuhan. Lalu kemudian kita akan berkata seakan-akan Tuhan berkata, oh iya it's okay gak apa-apa. Gak bisa saudara. Ketika bicara tentang mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan, karena dari sisi Tuhan melihat kita, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang dikejar bukan soal hidupku baik-baik saja, tapi hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dari situ Tuhan baru akan menolong kita. Kehidupan kita hari demi hari dengan segala pergumulan yang kita jalani. Lagi saudara, ketika kita mengejar sebuah kehidupan yang sebenarnya yang sebaiknya, jangan melihat dari kitanya, saya baik-baik aja. Itu yang kita kejar, bukan. Tapi dari sudut pandangnya Tuhan, bagaimana yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Hidup yang berkenan pada Tuhan. Saudara, saya ingat sekali perkataan dari pendeta Irwan Pranoto, saudara. Ketika kita bertambah dewasa, kita bertambah mandiri. Orang tua senang ketika anak-anak bertambah dewasa, tambah mandiri, saudara. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa seperti itu. Seakan-akan kita mau mandiri terlepas dari Tuhan. Nggak bisa, saudara. Harusnya semakin kita bertambah dewasa, semakin banyak waktu kita memikirkan, merenungkan Tuhan, semakin kita sadar betapa saya nggak mungkin melewatkan satu momen pun dalam hidupku tanpa aku bersandar, berserah pada Tuhan. Saudara pertama tanya, bagaimana sekali lagi kehidupan kita? Adakah kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya yang kita percaya untuk memberikan kepada kita kekuatan, damai sejahtera, dan yang kita yakin membuka jalan dalam setiap jalan yang kita butuhkan. Saudara, karena itu yang bagian yang pertama ini bicara tentang bagaimana kita tetap dalam Tuhan, tetap dalam firman. Itu berarti tiap hari kita perlu cari Tuhan. Tiap hari kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, saudara, saya katakan tadi, kita dapat kekuatan di situ. Kita dapat damai sejahtera, kita dapat penghiburan di dalam berbagai hal yang kita alami. Ketika kita mencari Tuhan, kita juga dituntut untuk tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dituntut untuk bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, standarnya bukan saya baik-baik saja. Tapi standarnya Tuhan berkenan atas hidup saya. Saudara, yang kedua, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Saudara, apa arti menjadi murid? Saudara, Mbah Google berkata menjadi murid berarti mengikuti dan belajar dari seorang guru atau pemimpin. Ya, guru pada umumnya saudara itu transfer ilmu pada umumnya ya. Pada umumnya itu transfer ilmu. Sedikit guru yang transfer ilmu, transfer pengalaman hidup dia juga dan jadi teladan. Itu sedikit saudara. Gak banyak. Saya berdoa, kita perlu berdoa. Sekolah Kristen Kalam Kudus. Jadi salah satu sekolah guru-gurunya itu berkualitas. Secara kognitif mereka mampu, oke, tapi juga teladan hidup bisa jadi contoh. Banyak berdoa buat sekolah kita. Mempengaruhi
Solo, ya, kota Solo. Dan juga doakan tentunya Kalam Kudus yang lain dan sekolah-sekolah Kristen lainnya khususnya. Nah saudara, sekali lagi saya berkata kenapa sedikit? Karena memang sulit untuk kemudian jadi seseorang guru itu kemudian diikuti dalam seluruh kehidupan dia. Bukan cuma kemudian transfer ilmu tapi jadi teladan, itu sulit saudara. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya seseorang tetap ada kelemahan, ada keterbatasan dan manusia cenderung seringkali mengabaikan kelebihan seseorang. Karena itu dikatakan susu sebelanga cuman kena nila setitik langsung rusak. Orang selalu hanya lihat yang buruknya saja, buruk. Sulit saudara. Kadang-kadang banyak orang sebenarnya orang yang benar-benar tuh oke, baik. Tapi satu aja kelemahan, wah itu langsung runtuh semuanya. Sulit saudara. Nah sekarang kita kalau memikirkan bagaimana menjadi murid Yesus. Oke? Sama saudara, berarti kita mengikuti dan belajar dari Yesus. Dalam Yohanes pasal 13, dalam perjamuan malam Yesus berkata, "Engkau menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Karena memang aku adalah Tuhan dan gurumu. Karena itu apa yang aku perbuat kamu pun wajib berbuat." Meneladani saudara. Nah saudara, ketika Yesus di dalam bagian ini berkata, "Kamu benar-benar adalah muridku." Maka ada ciri-cirinya saudara. Seorang yang menyebut diri murid Yesus. Nah ini saudara kita sama-sama cek ya. Apa ciri-ciri dari seorang yang kemudian benar-benar murid Yesus? Saudara, ketika kita sekali lagi tiap hari cari Tuhan, mau belajar dari firman Tuhan. Saudara kemudian mungkin berkata, "Pak, saya nggak tiap hari." Permisi tanya, gelisah nggak? Rasa bersalah nggak? Apalagi ketika dikasih tahu. Saudara, saya mungkin berani bahkan berkata, kalau Anda tidak gelisah, ketika Anda tidak cari Tuhan, Anda tidak gelisah, Anda tidak cari firman Tuhan untuk baca, dan kemudian Anda tidak merasa gelisah ketika dikasih tahu, ditegur dan sebagainya. Saudara, bisa jadi mungkin memang Anda belum, saya tidak berkata tidak, tapi belum menjadi murid. Karena seorang murid, dia harusnya punya satu keinginan, cari Tuhan tiap hari, mau belajar firman Tuhan. Dulu saya saudara ke gereja, kalau ke gereja tuh kadang-kadang karena takut. Gak ke gereja, wah diomelin sepanjang hari saudara sama papi mami saya. Gak ke gereja gitu. Saya ingat sekali pada satu waktu saya suka mendaki. Saya sudah janji sama orang tua saya, siang saya sudah pulang sampai di rumah, sore saya ke gereja. Saya udah janji. Itu memang kebiasaan saya kalau saya dapat weekend, saya dapat kesempatan dengan teman-teman mendaki, maka saya bilang, hari Minggu pagi kami sudah turun, lalu kami pulang siang, pokoknya sebelum ibadah itu jam 6 sore. Sebelum ibadah malam, saya tuh sudah ada dan saya akan ibadah. Itu selalu saya. Satu kali, dan karena memang kami tersesat saudara, ya singkat cerita, udah tersesat, tetap masih ngotot, tetap naik. Jadi waktu itu malam-malam kita, wah ini salah jalan, udah kita nginep dah, kita pasang tenda dan sebagainya. Besok pagi kita lihat. Besok pagi kemudian kita turun dan ketemu sama orang setempat, penduduk setempat. Lalu tanya, "Pak kalau mau ke ini," namanya Gunung Kelabat. "Pak kalau mau ke Gunung Kelabat lewat mana?" "Oh kalian salah, harus lewat sini." Lalu rundingan, "Gimana? Kita jalan gak tetap?" Semua berkata, "Jalan, naik." Harusnya sudah pulang, tapi kami tetap memilih naik lagi. Dan itu membuat kemudian akhirnya udah gak nyampe, akhirnya udahlah pulang lagi lah, turun. Nah saya pulangnya telat. Saya tuh berharap papa saya, mama saya itu khawatir. Kok belum pulang ya? Udah jam begini kok belum pulang ya? Harusnya sudah pulang. Udah malam, udah jam 6, lihat jam 7. Saya berharap papi mami saya begitu. Kenyataannya enggak. Saya sampai di rumah enggak ditanyain, "Kenapa kamu terlambat?" Enggak, langsung gak ke gereja. Yang dipikirkan cuma tentang ke gereja Bapak Ibu. Itu papi mami saya dulu. Jadi saudara, sekarang pertanyaannya buat kita, kalau kita nggak cari Tuhan, kita merasa bersalahnya pada siapa? Kalau kita nggak cari Tuhan, nggak baca firman, ada gelisah nggak? Yang kedua saudara adalah ketika kita kemudian sungguh mau berusaha tiap hari melakukan firman. Ada nggak kita berusaha melakukan firman? Tiap hari.
berupaya. Tadi beberapa waktu yang lalu kemudian ada seorang jemaat berkata, "Pak, kok selalu gagal ya, selalu gagal ya. Kamu gelisah nggak? Kamu sedih nggak?" "Oh iya sedih, gelisah. Rasa nggak enak, nangis sama Tuhan." Saya bilang bersyukur kalau kamu masih gelisah dan sedih. Berarti Tuhan masih menuntun hatimu untuk mau cari Tuhan, mau lakukan firman Tuhan. Paulus sendiri bergumul. Dia berkata, "Benar apa yang tidak ingin aku lakukan, itu yang aku lakukan." Paulus seorang rasul, dia sendiri berkata, apa yang tidak ingin aku lakukan, tapi itu yang aku lakukan. Kita bergumul, tapi kita mesti punya satu kerinduan. Aku mau berusaha melakukan firman Tuhan. Mau taat pada firman Tuhan. Apalagi kita punya proyek ketaatan, masih ada saudara ya. Nanti saudara yang butuh cetaknya boleh ambil di depan. Kita berusaha saudara. Saudara, ini bicara tentang kamu benar-benar adalah muridku, itu ciri-cirinya. Tapi saudara, dibalik juga kalimat ini saudara, ada hal yang lain kemudian yang saya dapati. Ketika Yesus berkata kamu benar-benar adalah murid-muridku, saudara, ini adalah pujian. Pujian saudara. Saudara, Bapak Ibu yang punya anak, pernah nggak dalam suami istri, kemudian ketika anak itu membanggakan lalu kita bilang, anakku, anakku, anak papa, anak mama, bangga. Dan sebaliknya, ketika ngeselin, lakukan sesuatu, anakmu tuh, lihat tuh modelannya. Pernah nggak begitu? Saya sama istri pernah saudara, beberapa kali. Cukup sering malah. Bercanda tentu saja. Ketika anak-anak kami membanggakan, wah, lihat anakku. Tapi ketika kemudian, saya bilang sama istri, lihat anakmu tuh. Tapi tergantung anak yang mana sih. Ya. Karena Tuhan ketika melihat kita dan dia berkata, kamu benar-benar murid. Karena dia tahu betapa kita berjuang sungguh-sungguh untuk menghidupi firman dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan, merenungkan firman itu siang dan malam dan berusaha melakukan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus berkata, kamu benar-benar murid. Karena itu saudara, di bagian yang kedua ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Adakah di ruangan ini Tuhan mendapati kita, anak-anaknya, menyebut diri anak Tuhan yang adalah murid. Yang ketiga saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saudara, maka kalau kita berkata tentang kebenaran, maka ada dua hal, kita harusnya langsung connect dengan dua hal saudara ketika ngomongin tentang kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu adalah firman Allah itu sendiri. Yang kedua, kebenaran itu adalah Yesus sendiri yang adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14 itu jelas sekali bicara tentang firman dan bicara tentang Yesus. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan dan firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dia menyatakan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi bicara tentang kebenaran maka mengacu pada Yesus dan juga tentu saja pada kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan secara khusus melalui Yesus Kristus. Itu bicara tentang kebenaran. Yang kedua saudara, bicara tentang mengetahui kebenaran. Jadi kata kedua yang perlu kita pahami bagian ini adalah mengetahui. Apa maksudnya mengetahui? Simple. Dari tidak tahu jadi tahu. Dari tidak mengerti jadi mengerti. Ya kan? Itu mengetahui saudara. Tetapi bicara tentang mengetahui dalam konteks ini itu juga bicara tentang memiliki. Memiliki kebenaran itu dan sungguh satu anugerah yang luar biasa saudara. Ketika kita memiliki sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang anak Tuhan, memiliki kebenaran itu, maka tidak akan ada satupun yang bisa kemudian mengambil kebenaran itu dari diri kita. Tidak ada satupun yang bisa merampas kebenaran itu dari diri kita. Nggak bisa saudara. Nah dari bagian ini saudara lalu apa yang kemudian bisa kita pelajari? Saudara, pertama kita mengetahui yang benar dan yang salah, kita mengetahui kehendak Allah
Dan itu yang akan kita usahakan tiap-tiap hari. Jangan jadi orang bebal, saudara. Berupaya, berusaha. Kalau kita tahu benar, lakukan. Kalau kita tahu seharusnya seperti itu, lakukan. Terkadang melakukan firman Tuhan kita dibenturkan dengan logika kita yang dipengaruhi oleh dunia. Hal sederhana, mengampuni. Ketika berkali-kali melakukan kesalahan, kita logika berkata, cukup, gak ada maaf bagimu, selesai sudah dan sebagainya. Bahkan mungkin logika dunia, balas berkali-kali lipat. Tapi firman Tuhan kemudian menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup. Kalau kita adalah murid Yesus, kita mengetahui kebenaran, kita memiliki kebenaran dan harusnya kebenaran itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita. Itu harusnya mempengaruhi kita, saudara. Dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak mengerti jadi mengerti. Dan itu, saudara, yang kedua yang perlu kita pahami, itu anugerah. Gak semua orang bisa memiliki kebenaran itu, saudara. Gak semua. Saya berkata juga kemudian di KU1 bahwa kalau saudara melihat di dalam YouTube ada orang-orang yang sangat pintar tentang Alkitab. Dia bisa menjelaskan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, kata-kata aslinya, saudara. Tapi orang itu bukan seorang anak Tuhan. Malahan orang itu kemudian mencela Tuhan. Menghina kekristenan. Ada dosen-dosen bahkan di sekolah teologi, ya saudara, yang pada kenyataannya mereka belajar jadi dosen, tapi ternyata mereka ateis. Itu kenyataan, saudara. Untuk bisa memiliki kebenaran, itu anugerah. Dan saya sungguh mensyukuri akan hal ini. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Tapi benar-benar kemudian kita menghidupi anugerah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Yang keempat, saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tadi kita sudah sama-sama tahu, kebenaran itu bicara tentang Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 perbandingannya, saudara, dengan ayat 32 tadi, saudara, kita mendapati di situ. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu memerdekakan. Jadi ketika kebenaran memerdekakan, maka kita jelas ya, anak itu yang memerdekakan, yang dimaksud dengan kebenaran. Selanjutnya, saudara, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan merdeka dalam konteks ini? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Saya memperbandingkannya dengan 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki kebenaran, ia memiliki hidup. Lanjut lagi, saudara, hidup seperti apa yang dimaksud dengan orang yang dimerdekakan, benar-benar merdeka, memiliki kemerdekaan itu. Aku datang, kata Yesus, Yohanes 10 ayat 10b, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, bicara tentang segala kelimpahan hidup dan segala kelimpahan, kita sudah menerimanya dimulai dari ketika kemudian Allah menyelamatkan kita, keselamatan yang kekal. Kelimpahan bicara tentang bagaimana Yesus yang datang dan menebus kita, menanggung seluruh dosa kita, menjadikan kita yang dulu musuh menjadi miliknya, dan memastikan dengan kebangkitan dari antara orang mati, kita diberi kemenangan atas maut. Sehingga kemudian diganti dengan hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan dengan segala sukacita, damai sejahtera. Saudara boleh bayangkan apapun yang terbaik. Saudara bayangkan Anda mengenal Tuhan itu seperti apa. Maka Anda bayangkan itu yang akan kita terima sampai kekal adanya. Itu yang akan kita alami ketika kita memiliki hidup, memiliki kebenaran itu, saudara. Saudara, pertanyaannya apakah kita merindukan mengalami itu dalam hidup mulai dari sekarang? Mengalami itu. Apakah kita merindukan semuanya?
Saudara, Yesus sudah memerdekakan kita. Pertanyaan sekali lagi, apakah kita mau mengalami kemerdekaan itu tiap hari? Kita mau mengalami Tuhan tiap hari. Mengalami keselamatan tiap hari, mengalami kemenangan tiap hari, menikmati Tuhan tiap hari, memuliakan Tuhan tiap hari. Apakah kita merindukan semuanya itu? Coba saudara pikirkan dan renungkan terlebih dahulu. Hidup seperti apa yang saudara kejar saat ini? Saya mengundang teman-teman WL pemusik, singers untuk bisa ada di depan dengan saya. Saudara, kalau dari antara kalau setiap kita kemudian berkata, Tuhan aku mau mengalami itu tiap hari. Tuhan aku sungguh-sungguh mau mengalami itu tiap hari. Di dalam rumah tanggaku, di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, di dalam kemudian kondisi bahkan tidak oke, kesehatan tidak oke, situasi ekonomi tidak oke. Betapa menumpuknya tanggung jawab yang begitu besar. Ada begitu banyak situasi yang tidak oke. Bahkan dan kita mau berkata, aku mau mengalami Engkau Tuhan. Tiap-tiap hari. Saudara, maka kita butuh satu hal. Komitmen saudara. Berserah sama Tuhan. Komitmen. Komitmen saudara. Untuk menjalani hidup sebagai murid. Sebagai orang yang telah dimerdekakan. Saudara, saya mengawali akan khotbah dan perenungan pada pagi hari ini dengan bicara tentang yuk kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Saya juga akan mengatakan tentang kehidupan kita, banyak berdoa saudara untuk kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita nggak mungkin kemudian bisa komitmen kalau kita tidak berserah sungguh-sungguh pada Tuhan. Banyak berdoa. Suami istri saling berdoa, saling mendoakan. Orang tua anak saling mendoakan. Doakan satu dengan yang lain. Karena saya percaya, saya dan keluarga kami, kakak-kakak saya, istri saya dan saudara-saudaranya, adik-adiknya. Kami sungguh bersyukur kami punya orang tua yang begitu mengasihi kami, yang berdoa tiap hari untuk kami, kami percaya. Kami sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan karena kami tahu Tuhan menjawab doa mereka. Kami banyak menerima anugerah dari Tuhan. Di dalam kelemahan keterbatasan kami, secara khusus saya, istri kami hamba Tuhan. Saudara, kita perlu berdoa tiap hari. Benar-benar bergumul. Yang kedua, saudara cari dia tiap hari, baca renungkan firman Tuhan. Baca renungkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur gereja kita terus mengusahakan supaya gereja itu ada kesempatan untuk sama-sama belajar firman. Terpuji Tuhan yang begitu mengasihi gerejanya di tempat ini. Kita mengusahakan terus kelas-kelas kelompok kecil, pemuritan, belajar sama-sama. Tapi untuk melakukan itu saya tahu harus bayar harga. Komitmen. Ada yang harus kemudian akhirnya meninggalkan sesuatu yang begitu berharga demi dia datang untuk berkumpul dengan teman-teman belajar firman. Saya percaya saudara itu akan diberkati. Saya pasti diberkati. Bagi saudara yang merindukan keluargamu menjadi murid Yesus, komitmen bangun kerohanian keluargamu, adakan mesbah keluarga. Di secara pribadi kita ada, buat keluarga kita mengusahakan yang terbaik. Tuhan melihat usaha kita. Dia peduli dengan kita, dia akan tolong dan berkati usaha. Jatuh bangunnya kita, dia bukan Allah kemudian yang kemudian jatuhnya kita dia marah-marah. Jatuh lagi. Apaan? Enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan kita Allah yang baik, penuh kasih setia dan kesabaran. Dia akan menolong kita. Bisa komitmen. Jadi murid. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan. Yang kami kejar adalah memperkenankan hati-Mu. Menyukakan Engkau.
Karena memang Engkau layak untuk menerima semuanya itu. Atas keberadaan, atas karyamu, Engkau layak untuk menerima kehidupan kami yang bisa memperkenankan Engkau. Tetapi dalam semuanya itu pun kami butuh topang kami Tuhan. Kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Karena Engkau tidak pernah lelah mengingatkan kami. Cari Tuhan. Lakukan firman. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, saya mengajak kita menyanyi sebuah lagu. Saya merenungkan, memikirkan ini lagu yang sangat baik. Dan biarlah lagu ini menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita. Ku hidup bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, hanya hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup hanya bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin.